Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saif Huzni dengan NIM D01220002. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Apa sih makna manusia, sains, teknologi, dan seni? Yang pertama, manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dikatakan paling sempurna karena manusia dibekali akal sekaligus nafsu. Meskipun manusia mempunyai nafsu, tetapi yang paling berperan adalah akal. Akal ini bertujuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga sebagai alat untuk berpikir, berhitung, dan berkreasi, sehingga kerjasama antara keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sains. Menurut P. Medawar, sains dalam istilah Inggris berarti science. Berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti ilmu pengetahuan. Pengertian pengetahuan adalah sebagian istilah filsafat yang tidak sederhana dan mudah dipahami secara umum karena memiliki bermacam-macam pandangan serta teori yang melingkupi makna pengetahuan tersebut. Di antaranya, pandangan Aristoteles yang berpandangan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat ditangkap melalui indera, sedangkan menurut Bacon dan David Hume, pengetahuan diartikan sebagai pengalaman indera dan batin. Tetapi tidak semua ilmu boleh dikatakan sains. Ilmu pengetahuan atau sains yang sesungguhnya adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan yang ada. Sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut bisa dipercayai melalui percobaan secara teori. Yang ketiga, teknologi. Teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Kata Yunani kuno tekne berarti seni kerajinan. Dari kata tekne, kemudian lahirlah perkataan teknikos, yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Dengan perkembangan keterampilan tersebut menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti. Sehingga keterampilan tersebut menjadi teknik. Diungkapkan Jacques Ellul dalam tulisannya berjudul The Technological Society, tidak mengatakan teknologi tetap teknik. Meski arti dan maksudnya sama, teknologi memperlihatkan fenomena dalam masyarakat sebagai hal impersonal dan memiliki otonomi mengubah setiap bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis. Yang keempat, seni. Menurut Janet Wall, seni adalah produk sosial, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain-lain. Seni dapat berupa seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Menurut bahasa, seni berarti indah. Tetapi menurut istilah, seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran rasa keindahan, pemikiran, kesenangan yang lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktivitas. Kemudian, peranan sains, teknologi, dan seni dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu peran terhadap kebutuhan pokok. Sandang, salah satu contoh adalah manusia menemukan cara untuk memintal benang sehingga dihasilkan sehelai kain. Kemudian pangan, di bidang pangan saat ini manusia mampu mendapatkan pangan yang lebih cepat dengan mempersingkat waktu panen. Kemudian papan, untuk memenuhi kebutuhan pemukiman. Saat ini dijumpai gedung-gedung bertingkat yang membutuhkan pondasi kuat dari beton untuk dapat menopang dan menahan berat. Yang kedua yaitu peran terhadap peningkatan kesehatan. Saat ini, ketika ada orang yang organ tubuhnya sudah tidak dapat berfungsi lagi, maka upaya cangkok mata, cangkok hati, cangkok ginjal bukan lagi menjadi hal yang aneh. Bahkan tak jarang pula dilakukan pembuatan organ buatan, yaitu alat buatan manusia yang ditanam di dalam tubuh untuk menggantikan bagian-bagian yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Yang ketiga yaitu peran terhadap penyediaan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dengan kemajuan teknologi, proses penghilangan minyak dan pengolahannya dapat dilakukan lebih efisien. Di samping itu, ditemukannya alat-alat untuk mengolah potensi alam untuk diubah menjadi energi juga semakin banyak, seperti pemanfaatan air, gelombang laut, angin untuk menggerakkan generator yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Di samping itu,
Telah dimanfaatkan pula tenaga matahari sebagai sel surya yang juga menghasilkan energi. Jadi, berbagai upaya manusia untuk penyediaan energi meliputi pemanfaatan energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi pasang surut, energi biologis atau pemanfaatan sampah, dan energi biomasa. Kemudian, peran terhadap komunikasi dan transportasi. Sains dan teknologi telah membawa perubahan yaitu keindahan, kemakmuran, dan kenyamanan dalam kehidupan. Hal ini meliputi terpenuhinya kebutuhan manusia yang semakin baik, yaitu penemuan teknik modern bidang penerbangan, teknik kimia, teknik sipil, teknik listrik, dan teknik mekanik yang menghasilkan bahan-bahan dasar untuk industri, mesin-mesin yang sangat kompleks, pesawat terbang yang canggih, dan lain sebagainya. Manusia sebagai subjek dan objek bagi sains, teknologi, dan seni. Yang pertama yaitu dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengolah hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut, diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Yang kedua dalam bidang telekomunikasi. Manusia telah membuat televisi, radio, telepon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat. Manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh sehingga penggunaan waktu yang efisien. Yang ketiga, dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan hasilnya manusia menciptakan alat-alat operasi mutakhir, bermacam-macam obat, penggunaan benda radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai penyakit, sehingga berbagai penyakit dapat dengan segera disembuhkan dan dapat menurunkan angka kematian dan mortalitas. Contoh obat yang mengandung unsur radioaktif adalah isoniazid yang mengandung C radioaktif, sangat efektif dan menyembuhkan penyakit TBC. Yang keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan, manusia telah mampu menciptakan alat atau persenjataan yang canggih sehingga dapat mempertahankan keamanan wilayahnya dengan baik. Perkembangan sains, teknologi, dan seni. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Perangkat mesin sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Dampak positif dan negatif penyalahgunaan teknologi. Dampak positifnya yaitu, pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pasti pendidikan. Yang keempat, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang kedua, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi sebagai tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Dampak penyalahgunaan sains, teknologi, dan seni dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Demikianlah materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.